Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang Pesta Salib Suci. Setiap tanggal 14 September, Gereja Universal, Gereja Katolik, merayakan Pesta Salib Suci. In Exaltatione Sanctae Crucis. Pada awalnya, Pesta Salib Suci ini dimaksudkan untuk pertama memperingati penemuan salib suci Yesus Kristus oleh Santa Helena, ibu Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada tahun 320 di bawah kuil Venus yang dibangun di atas bukit Kalvari atau bukit Golgota. Sedangkan poin yang kedua yaitu untuk memperingati pendedikasian basilika yang dibangun oleh Kaisar Konstantinus Agung pada tahun 335 di atas bukit Kalvari atau bukit Golgota, di atas tempat penaliban Yesus Kristus. Gereja yang sekarang di atas bukit Golgota yaitu namanya The Church of Holy Sepulchre, Gereja atas makam kudus Yesus, yaitu dibangun pada tahun 1149 oleh para pejuang Tanah Suci. Ya. Namun saudara dan saudari, pada saat sekarang kita merayakan Pesta Salib Suci ini bukan hanya mengenang dua poin besar yang saya ungkapkan di atas, tetapi lebih memfokuskan pada salib Kristus sebagai tanda cintanya kepada kita yang begitu besar, ya, melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, bahwa dia telah mengalahkan maut dan sekarang pintu surga telah terbuka bagi kita semua. Nah, saudara dan saudari, saya ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana penemuan salib suci Yesus Kristus. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, ketika Santa Helena pergi ke Tanah Suci, teristimewa mengunjungi tempat di mana Yesus disalibkan, yaitu di Golgota atau Kalvari, dan di sana mereka membuat penggalian. Ketika mereka membuat penggalian itu, mereka menemukan 3 salib. Jadi itu ada 3 salib, seperti yang kita tahu bahwa Yesus disalibkan itu ada 2 orang yang disalibkan di samping Yesus, satu di kiri dan satu di kanan. Ketika mereka menemukan salib-salib itu, para penggali juga termasuk Santa Helena tidak bisa mengetahui secara pasti salib mana yang merupakan salib suci, salib Yesus, salib asli. Sedangkan salib yang lain itu, ya, itu merupakan milik atau yang disalibkan hamba-hamba atau ya orang-orang jahat. Ya, jadi itu yang satunya di kiri, satunya di kanan. Sekarang mereka semua tidak tahu. Tapi saudara dan saudariku, waktu itu mereka akhirnya membawa seorang wanita yang sakit berat, memang hampir mau meninggal.
apa yang terjadi? Mereka membawa wanita itu untuk coba merabah salib, ya. Ada 3 salib. Salib yang pertama waktu dia rabah tidak ada apa-apanya. Salib yang kedua juga sama, dia rabah tidak ada apa-apanya. Pada salib yang ketiga, ketika wanita itu meraba, dengan tiba-tiba saja wanita itu sembuh total. Dari situ, saudara dan saudariku yang terkasih, mereka langsung tahu bahwa salib yang diraba oleh wanita itu dan langsung sembuh, salib yang ketiga itu, akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah salib milik Yesus. Dan di situ mereka mulai membuat penghargaan terhadap salib, bahwa salib Yesus itu adalah salib suci. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, itulah cara penemuan, ya. Setelah penggalian yang cukup lama, akhirnya mereka menemukan salib, dan akhirnya lewat wanita itu mereka tahu salib mana yang merupakan milik salib Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, sebelum saya menutup video ini, saya mau menegaskan satu poin. Ada banyak poin yang bisa direfleksikan tentang salib, tapi hanya satu poin yang saya ungkapkan di sini ketika mengenang pesta salib suci yang kita rayakan pada tanggal 14 September. Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita melihat salib, ya, itu. Jadi yang membuat salib itu suci itu adalah Yesus Kristus. Sehingga tidak semua salib, ya, yang di luar sana itu suci. Ya, kita bisa membuat salib. Nah, yang membuat salib suci adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus harus ada di atas salib itu untuk menguduskan, membuat salib itu menjadi suci, menjadi kudus. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, salib kosong tanpa Yesus, tanpa korpus, tanpa tubuh Yesus Kristus, salib itu tidak punya makna. Salib itu tidak punya arti. Salib itu kosong, ya. Jadi tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ketika ada tubuh Kristus, ada korpus, itu di situ salib itu menjadi kudus. Dan itu yang kita mau katakan bahwa salib yang kudus itu bukan karena salib itu punya kekuatan sendiri, tetapi justru Yesus yang ada di atas salib itu yang menguduskan. Ketika Yesus yang tidur di atas kayu salib, Yesus yang mati di atas kayu salib, akhirnya apa? Ketika orang menemukan salib yang digali itu, ya, mereka menemukan salib yang di dalam penggalian itu, apa yang terjadi? Orang hanya meraba saja, wanita yang meraba saja, dia menjadi sembuh. Jadi inilah saudara dan saudariku yang terkasih, bahwa yang menguduskan salib adalah Yesus Kristus. Yesus itu adalah yang kudus, karena itu segala sesuatu yang melekat pada Yesus itu menjadi kudus. Jadi poin yang pertama sekali itu bahwa Yesuslah yang paling penting. Sedangkan yang lain itu adalah tambahan. Tetapi semuanya harus berhubungan pada Yesus. Sesangka itu saja penjelasan saya secara singkat tentang salib suci Yesus, ya, teristimewa berkaitan dengan tanggal 14 September, ya, kita merayakan pesta salib suci Yesus. Semoga kita menghargai salib yang kita pasang di rumah atau juga yang kita gantung di leher, dan lihat bahwa ada Yesus. Ingat, salib yang ada Yesus adalah salib yang punya kuasa, salib yang punya makna, dan salib yang punya arti. Akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati Anda, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menonton ini. Tetapi jangan lupa subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, sudah subscribe, tolong share, tolong like, dan juga beri komentar. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda.